Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nur Aini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini saya akan memberikan tanggapan pada video yang telah diupload di channel YouTube Dr. Abdullah Dunafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Beliau memaparkan bahwasannya ekonomi ini ada tiga. Yang pertama yaitu ada ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dan juga ada ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan juga yang ketiga ada ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Namun pada video kali ini nantinya kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nantinya di sini kita juga akan membahas tentang apa itu ekonomi dua sektor, bagaimana ekonomi dua sektor, dan juga nantinya kita tidak lupa juga membahas tentang konsumsi dan juga investasi. Beliau memaparkan bahwasanya ekonomi dua sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan juga perusahaan. Saya sangat sependapat sekali dengan beliau. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yang pertama itu adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi atau akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Adapun fungsi konsumsi dan tabungan yaitu adalah fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah rumusnya sama dengan C sama dengan A plus B Y besar titik. Yang kedua yaitu bisa saja menjadi C sama dengan A plus B Y besar D. Investasi dan fungsi investasi. Apa itu investasi? Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi ini merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu adalah pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan juga perusahaan. Yang kedua adalah penggantian barang modal yang telah didepresiasikan. Dan yang ketiga adalah pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Lalu apa faktor dari penentu investasi? Mengapa orang-orang itu menginvestasikan hartanya kepada suatu perusahaan? Apa faktornya? Yang pertama yaitu adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh itu besar. Yang kedua suku bunga. Yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang empat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan juga perubahannya. Dan yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Lalu, apa fungsi dari investasi? Yang pertama yaitu adalah fungsi investasi otonomi. Yang kedua ada fungsi investasi terpengaruh.
Yang pertama adalah fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua adalah investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Mengapa kita perlu menginvestasikan atau menanam modal kepada suatu perusahaan? Banyak sekali yang menanyakan hal itu. Nah, jika kita menanam modal pada suatu perusahaan, maka nantinya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu akan dibagi dengan kita sesuai dengan kita menanam modal berapa. Tadi telah dijelaskan bahwasanya pengertian dari ekonomi dua sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu adalah perekonomian ini yang terdiri dari konsumen dan juga produsen. Maksud dari konsumen dan produsen adalah sektor rumah tangganya ini adalah yang mengkonsumsi, sedangkan sektor perusahaan ini adalah yang memproduksi atau yang menghasilkan suatu barang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pendapat saya atau tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.